Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kekongruenan. Nah, sebelum mulai mengikuti video ini, alangkah baiknya jika kamu telah mengikuti penjelasan materi tentang kekongruenan bangun datar dan segitiga. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menunjukkan pasangan bangun datar yang kongruen, siswa mampu menyebutkan syarat kekongruenan bangun datar, siswa mampu menyebutkan besar sudut dan panjang yang bersesuaian pada bangun datar kongruen, dan yang terakhir siswa mampu menunjukkan syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Pasangan mana yang termasuk bangun datar kongruen? Harus diingat ya, syarat dari kekongruenan adalah ukurannya sama dan bentuknya juga harus sama. Jadi, kamu harus pilih bangun datar yang berukuran sama dan berbentuk sama. Contohnya A dan N, kemudian ada P dan Q, ada O dan L. Nah, lebih lengkapnya jawabannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah pasangan bangun datar kongruen. Tuliskan sisi dan sudut yang bersesuaian. Untuk melakukan ini, kamu perlu menambahkan suatu acuan agar ketika menuliskan sisi yang bersesuaian bisa sesuai urutannya. Nah, misalkan kamu memberikan tanda bahwa titik A adalah titik permulaan dan di sini titik permulaannya adalah E. Nah, maka untuk menuliskan sisi dan sudut yang bersesuaian, jawabannya adalah sebagai berikut ya. AB sama dengan EF, kemudian CD sama dengan GH, kemudian AC sama dengan EG, dan yang terakhir BD sama dengan FH. Untuk sudutnya berarti tinggal mengikuti ya, A dengan E, B dengan F, dan seterusnya. Selanjutnya, berikut adalah pasangan bangun datar kongruen. Tuliskan sisi dan sudut yang bersesuaian. Ini juga sama seperti tadi. Kalau kamu tentukan misalkan A-nya puncak, dan kalau di sini puncaknya adalah R, maka sisi yang bersesuaian akan sebagai berikut. AB ini sama dengan RQ, BC kemudian sama dengan QP, dan yang terakhir AC sama dengan PR. Untuk sudutnya berarti seperti biasa ya, tinggal mengikuti. Ini adalah kalau bangun datarnya sisinya lebih dari 4. Ini adalah sisi 5 atau pentagon. Tapi cara mengerjakannya tetap sama. Kamu harus tentukan dulu titik acuannya. Misalkan di sini puncaknya adalah A, kemudian kamu akan membaca bangun datar tersebut ke arah kanan. Nah, artinya yang V juga harus demikian ya. Yang V ini sebagai puncak, kemudian membacanya juga harus sama ke arah kanan. Maka maksudnya sebelah kiri ya, sebelah kiri, maaf. AB sama dengan VW, kemudian BC sama dengan WX, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menentukan panjang atau besar sudut dari benda yang kongruen. Contohnya, berapakah besar nilai Y pada gambar di samping? Nah, kalau diperhatikan, ini bisa saja Y ini sama dengan 40 derajat atau Y ini sama dengan bagian atas. Nah, tapi kalau kita melihat acuan yang ada di sini, ini yang ditanyakan adalah sisi atasnya. Tuh ya. Nah, berarti di sini kalau kita ikuti, sisi atasnya adalah si Y. Nah, berarti Y itu bukan 40 derajat, tapi samanya dengan sudut yang puncak. Nah, cara menghitungnya seperti ini, tinggal 180 dikurangi 90 dikurangi 40. Hasilnya adalah 50 derajat. Nah, kalau yang di sini bagaimana? Di sini udah jelas ya, ada 135 di sini sama 75 derajat. Artinya si Y ini pasti posisinya sama dengan yang ini. Cara menghitungnya berarti 360 dikurangi sisi sudut dikurangi besar sudut yang ada, hasilnya adalah 70 derajat. Nah, berapakah nilai Y? Ini juga sama. Ini udah ada
Udah jelas, ini bagian sininya siku-siku. Kalau yang di sini ininya yang siku-siku, nah artinya si Y ini menanyakan sisi yang sebelah sini atau besar sudut yang sebelah sini. Cara menghitungnya berarti tinggal 360 dikurangi 2 sudut siku-siku dan 140 sehingga sudut Y besarnya adalah 40 derajat. Berapakah nilai X? Di sini sudah ada tanda ya, di sini diberi garis bahwa semua sisi yang ada di sini panjangnya adalah 5 cm. Nah, pada gambar bangun datar sebelah sini, mereka punya tanda yang sama, ya kan? Karena punya tanda yang sama, artinya mereka juga memiliki panjang yang sama, sehingga X ini sama dengan 5 cm. Kedua bangun di samping kongruen. Berapa panjang X? Kalau kongruen, berarti sudah jelas ini ukurannya adalah sama. X ini merupakan alas dari bangun datar tersebut. Nah, untuk bangun datar yang di sebelah sini, alasnya adalah 8 meter. Sehingga X adalah 8 meter. Nah, kedua trapesium di samping ini kongruen. Berapa panjang AB? Nah, untuk di sini, ini bentuknya sebenarnya trapesium. Tapi kalau kita beri garis tinggi pada trapesium seperti ini, dan di sini seperti ini terlihat ya bentuknya menjadi sebuah segitiga siku, dan persegi panjang. Kalau dia mencari AB, ini sama dengan mencari hipotenusa dengan tinggi 12 cm. Ini berarti tingginya sama dengan ini ya. Dan alasnya adalah 10 cm. 10 cm dapatnya dari 22 dikurangi 12. Kalau kita pakai Pitagoras, berarti si AB adalah 13 cm. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kekongruenan pada segitiga. Masih ingat ya, syarat kekongruenan pada segitiga ini lebih sedikit spesial dan sedikit berbeda dari bangun datar yang lain. Nah, tunjukkan bahwa segitiga ABD dan BCD ini kongruen. Di sini sudah jelas ya, ada penanda bahwa AB dan CD ini sama panjang, kemudian AD dengan BC pun sama panjang. Nah, maka kita tinggal menuliskan AD sama dengan BC, AB sama dengan CD, dan sudut A sama besar dengan sudut C. Segitiga BCE adalah segitiga sama sisi. Tunjukkan bahwa segitiga ABE dan DCE ini kongruen. Nah, kalau dilihat, ini BE dan CE ini panjangnya sama karena dia segitiga sama sisi. Kemudian sudut E ini pasti besarnya sama ya. Kenapa? Karena BCE segitiga sama sisi, maka besar sudut E yang di dalam ini pasti 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, maka yang samping juga pasti 60 derajat. Karena satu garis lurus ini jumlahnya harus 180. Yang terakhir sudut B sama dengan sudut C. Dengan alasan yang sama, maka sudut B dan C yang di luar ini pasti besarnya sama. Tunjukkan bahwa segitiga ABE dan DCE ini kongruen. Nah, kalau melihat ini, si garis AB ini pasti sama kayak DC. Kemudian AE sama dengan CE dengan mempertimbangkan bahwa titik E ini adalah titik diagonal atau memotong tepat di tengah-tengah garis AC dan BD. Kemudian sudut E sama dengan sudut E. Ini dilihat dari sisi manapun, sudut E pasti besarnya sama. Yang ini sama dengan yang ini. Kalau yang sebelah sini sama dengan yang sebelah sini. Ini kita pakai prinsip sudut yang bertolak belakang pasti besarnya sama. Sebutkan syarat yang dipenuhi gambar di samping agar kongruen. Ini udah jelas ya. Yang pertama ada sudut, kemudian ada sudut juga, yang terakhir adalah sisi KM yang saling berhimpit. Maka syarat yang dipenuhi adalah sudut-sudut sisi. Untuk yang ini adalah sisi sudut sisi. Kenapa? Ini yang pertama jelas ya, sisinya sama panjang, kemudian ada sudut di bagian atas yang sama besar, dan yang terakhir adalah sisi GI yang berhimpit. Kalau misalkan kamu menggunakan sudut I yang sama-sama siku-siku, itu juga boleh, maka nanti hasilnya jadi sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi. Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana? Ini udah jelas ya. Ini sisi yang ini sama yang ini sama, dan
si PN yang berhimpit. Berarti udah jelas syarat yang dipenuhi adalah sisi. Nah, ini adalah akhir dari video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.